Halo pejalan sunyi, selamat datang di Jalan Sunyi, ruang berbagi ragam literasi, terutama sastra dan teater. Di video ini saya akan berbagi bacaan tentang tradisi. Pembahasan tentang tradisi ini akan dibagi ke dalam 5 bagian. Ya. Poin-poin yang akan dibahas adalah pemaknaan tentang tradisi, ya, bagaimana tradisi dipelajari, dan apakah tradisi akan menghilang, dan elemen dinamis dan konservatif dalam tradisi, dan yang terakhir pertanyaan tentang keotentikan atau keaslian dari tradisi. Sebagai awalan, di video ini akan dibahas apa itu tradisi. Selain itu akan dibahas juga tradisi sebagai pengetahuan yang diwariskan maupun proses yang digunakan untuk mewariskannya. Lalu tradisi sebagai sesuatu yang menciptakan dan menegaskan identitas. Dan yang terakhir, tradisi sebagai sesuatu yang diidentifikasi oleh kelompok ya sebagai tradisi. Sebelum menyimak pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Sejak disiplin folklore muncul, ini folklore telah didasarkan pada studi tentang tradisi. Konsep tradisi memiliki kerangka konseptual yang jauh lebih luas ya, sejauh menyangkut folklore. Definisi mainstream tentang tradisi ini mengingatkan kita atau kita sering mendengar pada sesuatu yang turun-temurun ya, diturunkan atau diwariskan dari seorang tetua kepada yang lebih muda, kemudian yang muda itu kemudian menjadi tua dan mewariskan tradisi tersebut kepada yang muda lagi, kemudian mewariskannya lagi, dan begitu seterusnya. Pewarisan tradisi itu lazim dibagikan ya di antara anggota dari sebuah kelompok. Tradisi ini bahkan mungkin diciptakan dalam suatu kelompok sebagai cara untuk menyampaikan dan mengungkapkan keyakinannya kepada anggota dari kelompoknya sendiri atau kelompok lain. Ya. Dengan demikian, konsep tradisi dan pemahaman tentang tradisi ini telah berkembang ya menjadi pusat studi folklore. Nah, sebagai pengantar, kita akan mulai dengan gagasan bahwa tradisi ini hanyalah suatu budaya yang penting disebarkan atau diwariskan dari anggota kelompok ke anggota kelompok yang lain. Pada bagian ini akan dibahas beberapa landasan teoretis dari konsep tradisi dan membahas apa itu tradisi ya. Baik, kita mulai dengan pertanyaan, apa itu tradisi? Ketika kita sedang mempelajari item tertentu dari folklore atau cara anggota kelompok berkomunikasi dan mempelajari folklore, tradisi adalah fitur vital dan dinamis ya dari budaya suatu kelompok. Kita akan melihatnya satu persatu ya untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik untuk mempelajari tradisi ya. Ini nanti akan dibahas apa itu tradisi, lalu pengetahuan tradisi sebagai pengetahuan yang diwariskan maupun proses yang digunakan untuk mewariskannya. Lalu tradisi sebagai sesuatu yang menciptakan dan menegaskan identitas, dan yang terakhir tradisi sebagai sesuatu yang diidentifikasi oleh kelompok ya sebagai tradisi. Tradisi adalah pengetahuan dan proses. Nah, gagasan tentang tradisi sangat penting dalam penyelidikan studi folklore. Namun seiring dengan berkembang dan berubahnya disiplin tersebut ya, cara folkloris memandang tradisi pun ikut berubah.
Tradisi tidak lagi hanya menunjukkan peninggalan yang diturunkan dalam suatu komunitas ya, dari satu generasi ke generasi lain. Evolusi ini terjadi antara lain karena folkloris tidak lagi melihat folklore sebagai pengoleksi, pengumpul sisa-sisa dari kelompok rakyat yang buta huruf ya, primitif atau tidak canggih, tidak pintar ya, untuk melestarikan sejarah budaya kelompok tersebut ya. Melainkan sebagai fitur-fitur elemen tradisi yang diandalkan oleh kelompok untuk mempertahankan rasa identitas suatu kelompok saat ini. Istilah tradisi seperti halnya folklore ini mengacu pada beberapa konsep terkait ya. Hal ini menunjukkan pengetahuan kelompok rakyat serta proses mengkomunikasikan pengetahuan tersebut ya. Istilah ini juga mencakup segala sesuatu yang masuk ke dalam proses menciptakan tradisi menjadi tradisi. Misalnya sebuah cerita, dongeng, dan cara cerita dan penceritaan menjadi bermakna dalam suatu kelompok, semuanya penting ketika kita berbicara tentang tradisi. Definisi tradisi ini menyiratkan rasa kontinuitas atau kesinambungan ya, dari adat istiadat dan ekspresi lisan yang terus dipraktikkan di dalam dan di antara kelompok-kelompok tertentu. Konsep kontinuitas ini menunjukkan pentingnya waktu dan juga pengulangan dalam tradisi. Tetapi juga digunakan untuk mengakui bahwa tradisi tidak selalu datang kepada kita ya dari generasi sebelumnya. Tradisi ini dapat diulang melalui waktu, tetapi waktu mungkin merupakan masalah tahun ya, atau momen. Pengulangan ini sangat penting dalam membangun kesinambungan. Jika suatu kelompok mengulangi sesuatu karena itu penting bagi kelompoknya. Jika tidak bermakna, maka tidak akan diulang ya. Dan jika tidak diulang, maka tidak akan menjadi tradisi. Kontinuitas juga tidak berarti kesamaan, kekakuan atau ketepatan ya, karena tradisi tidak selalu diduplikasi secara sama setiap kali diulang ya. Sebaliknya, istilah kesinambungan ini mengacu pada makna dan signifikansi yang menghubungkan tradisi dengan kelompoknya ya. Pewarisan ini menggambarkan pengajaran dan pembelajaran tradisi ya, dari satu orang ke satu orang yang lain, dari mulut ke telinga ya, misalnya oleh pendongeng yang ahli ya. Nah, dan itu dapat membantu kita mengkonseptualisasikan transmisi dalam suatu kelompok di antara anggotanya serta antar kelompok. Ini membantu kita melihat bahwa tradisi tidak selalu bergerak dalam garis yang linier, yang lurus ya, dari masa lalu ke masa kini, dari satu generasi ke generasi berikutnya ya. Tradisi ini menghubungkan ruang dan juga waktu. Kita berbagi tradisi dari kelompok ke kelompok, orang ke orang, tempat ke tempat ya, pada masa sekarang, ke seluruh dan di dalam kelompok. Selanjutnya, tradisi ini membantu dalam menciptakan dan menegaskan rasa identitas. Beberapa folkloris berteori bahwa kelompok memilih tradisi, memilih peristiwa dan pahlawan dari budaya masa lalu mereka, termasuk yang membentuk masa lalu itu ya, agar sesuai dengan konsepsi mereka saat ini tentang diri mereka sendiri ya. Memilih tradisi ini dapat memperkuat nilai dan keyakinan kelompok saat ini ya, dapat membantu menciptakan atau menegaskan identitas kelompok
menjadi lebih jelas. Partisipasi kelompok tertentu dalam pewarisan tradisi ini memungkinkan anggota kelompoknya merasa bahwa mereka adalah bagian darinya. Ya. Anda mungkin pernah mengalami ya, ketika misalnya Anda berbagi folklore ya, misalnya cerita rakyat atau mitos atau kepercayaan atau tahayul-tahayul ya, atau praktek lainnya yang hanya masuk akal di dalam kelompok itu. Dengan membagikan atau mewariskan hal-hal itu, secara tidak langsung Anda memberitahu diri sendiri dan orang lain bahwa Anda memiliki hubungan khusus dengan kelompok itu, kelompok pemilik folklore itu. Namun seringkali kita tidak menyadari bagaimana kita berbagi tradisi atau bagaimana hal itu membentuk koneksi dengan kita. Kita dilahirkan dalam beberapa kelompok seperti keluarga, kelompok etnis ya, dan kita secara alami menjadi bagian dari kelompok lain juga ya. Misalnya berdasarkan pekerjaan yang kita lakukan atau minat yang kita miliki bersama ya. Sebagai anggota dari kelompok semacam itu, kita berpartisipasi dalam tradisi sebagai hal yang biasa, mempelajarinya hampir tanpa memikirkannya. Namun dalam beberapa kasus ya, kita secara aktif memilih untuk mengambil bagian ya dalam tradisi kelompok ya, untuk menciptakan atau menegaskan rasa identitas kita sendiri di dalam kelompok. Terkadang ya, kita secara sadar memutuskan untuk bergabung dengan suatu kelompok karena tradisinya misalnya menarik bagi kita. Kelompok-kelompok semacam ini seringkali dapat bergabung atau dimasuki ya secara terbuka dengan tujuan jelas ya untuk berbagi tradisi tertentu. Contohnya adalah kelompok yang hidup dan sering terlihat di depan umum tampak terkait dengan program misalnya televisi atau film, musik atau elemen budaya populer lainnya ya. Misalnya Anda melihat beberapa episode film tertentu atau penyanyi tertentu dan Anda menikmati karakter, alur cerita dari film itu atau cara menyanyi dari si penyanyinya. Karena Anda tertarik atau berminat pada hal itu, Anda kemudian menonton lebih banyak acaranya, mempelajari karakternya, membaca berita, atau mencari referensi lain secara online. Ya. Kemudian di lain waktu, ya Anda mendapat informasi bahwa ada acara berkumpul, ya penggemar film atau musik tertentu, ya. Kemudian Anda pergi ikut berkumpul. Di sana Anda bertemu dengan orang lain yang memiliki minat yang sama. Anda menghabiskan waktu bersama mereka dan setuju, sepakat untuk berkumpul lagi di acara berikutnya. Dalam waktu yang cukup singkat, Anda sudah mulai belajar tentang gaya hidup, gaya berpakaian, cara berbahasa, atau jargon-jargon khusus di kelompok itu. Intinya adalah Anda ini telah menemukan sebuah kelompok yang memungkinkan Anda dapat mengekspresikan aspek-aspek tertentu dari minat dan identitas Anda sendiri yang telah Anda pilih untuk dikembangkan ya dengan berpartisipasi dalam tradisi kelompok tersebut. Lalu selanjutnya di lain waktu, anggota kelompok yang memiliki satu minat atau karakteristik yang sama mungkin memutuskan untuk membentuk kelompok berdasarkan minat yang berbeda. Beberapa anggota kelompok yang menikmati hal tertentu mungkin memutuskan untuk misalnya berkumpul seminggu sekali untuk kegiatan tertentu ya.
Lalu masing-masing kelompok itu kemudian dapat eksis dan tumbuh ya, membentuk jenis tradisi baru ya, membentuk jenis identitas mereka sendiri. Dalam situasi lain, kita mungkin menemukan bahwa kita telah menjadi bagian dari suatu kelompok melalui asosiasi, persamaan-persamaan ya dengan para anggotanya. Contoh paling jelas adalah ketika orang menjadi bagian dari keluarga baru ya melalui pernikahan. Pasangan baru misalnya mengetahui bahwa pesta khusus keluarga akan digelar dengan adat istiadat tertentu ya. Mungkin secara sukarela mereka memasak hidangan tradisional tertentu ya, menyiapkan kostum tradisional tertentu atau melakukan ritual tertentu. Hal itu dengan secara sadar mengatur partisipasi salah satu keluarga dalam tradisi kelompok baru. Mengakui tradisi berarti memvalidasi identitas kelompok yang ada dan menandakan kesediaan untuk diidentifikasi sebagai salah satu anggota. Yang terakhir, identifikasi tradisi oleh masyarakat. Ya. Sisi lain dari penciptaan atau pengukuhan identitas melalui partisipasi dalam tradisi adalah bahwa tradisi itu sendiri harus diidentifikasi sebagai sesuatu yang bermakna oleh kelompok. Kunci untuk memahami peran tradisi adalah dengan menelaah apa arti tradisi itu dalam kelompok tertentu, dalam kelompoknya. Bersamaan dengan itu, muncul gagasan bahwa kelompok yang berpartisipasi dalam tradisi memungkinkan mereka untuk berbagi nilai dan keyakinan yang penting bagi mereka. Agar sebuah tradisi ini dapat ditransmisikan dalam suatu kelompok dan memperoleh status internal atau umur panjang, tradisi itu harus relevan dan bermakna bagi kelompoknya, kelompok pemiliknya. Namun itu tidak berarti tradisi akan dilakukan dengan cara yang sama atau pengetahuan yang sama persis ya, dengan sebelumnya. Demikianlah pembahasan tentang apa itu tradisi. Di video selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana orang belajar dan berbagi atau mewariskan tradisi. Jika ada saran, pendapat, atau pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.